Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran prakarya kelas 9. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah dasar-dasar elektronika. Proses otomatisasi mesin dikenal dengan istilah sistem kontrol atau ada juga dengan menyebut sistem pengendalian. Pentingnya mempelajari sistem pengendalian ini erat kaitannya dengan mengefisiensikan dan mengoptimalkan kerja mesin agar dapat diatur sesuai dengan apa yang kita harapkan. Elektronika merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai alat listrik yang memiliki arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro. Kita langsung saja ke materi. Yang pertama adalah komponen elektronika dasar. Apakah di antara kalian ada yang sudah tahu? Saya tahu. Elektronika mempunyai dua komponen, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama komponen aktif, yaitu komponen aktif merupakan komponen yang tidak dapat bekerja tanpa adanya sumber tegangan. Komponen aktif terdiri dari dioda dan transistor. Kemudian yang kedua komponen pasif, yaitu komponen pasif merupakan komponen yang dapat bekerja tanpa sumber tegangan. Komponen pasif terdiri dari hambatan atau tahanan, kapasitor atau kondensator, induktor atau kumparan, dan transformator. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Samir. Yang kedua, jenis dan manfaat. Apakah di antara kalian ada yang tahu jenis dan manfaat dari komponen-komponen elektronika? Saya tahu Pak. Yang pertama kondensator atau kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Fungsi-fungsi kapasitor atau kondensator diantaranya adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian sonar, sebagai perata arus pada receiver, dan juga sebagai filter, yaitu rangkaian power supply atau catu daya. Satuan nilai untuk kapasitor atau konduktor adalah farad atau F. Ya, tepat sekali, sudah dijelaskan dengan benar. Baik, kita lanjut. Akan Bapak jelaskan jenis-jenis kapasitor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kapasitor yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas. Jika didasarkan pada bahan pembuatannya, maka kapasitor yang nilainya tetap terdiri dari kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor polister, dan kapasitor keramik. Kemudian yang kedua, kapasitor yang nilainya tetap tetapi memiliki polaritas positif dan negatif. Kapasitor tersebut adalah kapasitor elektrolit atau elektrolyte, kondensator atau elko, dan kapasitor tantalum. Kemudian yang ketiga adalah kapasitor yang nilainya dapat diatur. Kapasitor jenis ini sering disebut dengan variabel kapasitor. Nah, itu ada 3 jenis. Kita lanjut ke komponen yang kedua, yaitu induktor atau reaktor. Apakah di antara kalian ada yang bisa menjelaskan? Saya bisa jelaskan Pak. Induktor atau disebut juga dengan koil atau kumparan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat couple atau penyambung. Induktor atau koil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner untuk pesawat radio.
Satuan induktansi untuk induktor adalah Henry atau disingkat dengan huruf H. Nah, itu penjelasannya, Pak. Ya, tepat sekali penjelasannya. Coba sebutkan jenis-jenis induktor apa saja menurut kalian. Baik, Pak, akan saya jelaskan. Jenis-jenis induktor ada dua jenis. Yang pertama, induktor yang nilainya tetap. Kemudian yang kedua, induktor yang nilainya dapat diatur atau sering disebut dengan coil variabel. Itu dua jenis induktor, Pak. Ya, tepat sekali. Sebuah induktor ideal memiliki induktansi tetapi tanpa kapasitansi ataupun resistansi yang dapat menghemat daya. Sebuah induktor pada kenyataannya merupakan campuran dari induktansi, beberapa resistansi karena resistivitas kawat, dan beberapa kapasitansi. Pada suatu frekuensi, induktor dapat dijadikan sirkuit resonansi dikarenakan resistivitas kawat dan adanya beberapa kapasitansi. Selain daya yang tidak hemat atau boros pada resistansi kawat di dalam inti karena efek histeris. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu bagian C, yaitu komponen resistor. Apakah di antara kalian ada yang bisa menjelaskan apa itu resistor? Baik, Pak, saya coba jelaskan. Resistor adalah komponen dasar elektronika pasif yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Sesuai dengan namanya, resistor bersifat resistif dan umumnya terbuat dari bahan karbon. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang terdapat pada badan resistor. Hambatan resistor sering disebut juga dengan resistensi atau resisten. Berikut adalah jenis-jenis resistor. 1. Resistor yang nilainya tetap. Kemudian yang kedua, resistor yang nilainya dapat diatur. Resistor jenis ini sering disebut juga dengan variabel resistor atau potensiometer. Kemudian yang ketiga, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Resistor jenis ini disebut dengan LDR atau Light Dependent Resistor. Kemudian yang keempat, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Resistor jenis ini disebut dengan VTC atau Positive Temperature Coefficient, dan NTC, Negative Temperature Coefficient. Itu 4 jenis resistor. Ya, betul, tepat sekali. Kita lanjut ke komponen yang keempat atau D, yaitu transformator atau trapo. Transformator atau yang sering juga disebut dengan trapo adalah suatu peralatan listrik yang berfungsi untuk memindahkan energi listrik dari suatu rangkaian listrik ke rangkaian listrik lain melalui suatu gandengan magnet berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Trapo digunakan secara luas baik dalam bidang tenaga listrik maupun elektronika. Penggunaannya dalam sistem tenaga yaitu dengan dipilihnya tegangan yang sesuai dengan ekonomis untuk tiap-tiap keperluan. Misalnya kebutuhan akan tegangan tinggi dalam pengiriman daya listrik jarak jauh. Untuk pertemuan kali ini cukup dulu sampai sini. Untuk materi berikutnya kita sambung kembali di pertemuan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.